الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para hadirin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintah berdasarkan kemampuan, adapun meninggalkan larangan harus secara keseluruhan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertema 7 tingkatan nafsu yang selama ini menurut pengertian manusia, nafsu selalu identik dengan kejelekan. Padahal nafsu dari segi definisinya, nafsu adalah suatu keinginan manusia akan sesuatu. Sebenarnya nafsu itu tergantung yang menggunakannya. Keinginan apa saja selama tidak melanggar aturan Allah memang tidak masalah. Islam pun menganjurkan. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, seandainya saya mengetahui besok kiamat, hari ini saya masih tetap menanam pohon, karena memang kita disuruh memakmurkan dunia. Cuma karena mayoritasnya manusia menggunakan nafsunya yang selalu negatif, sehingga semua mengatakan nafsu itu adalah negatif. Di dalam bait Burda dikatakan wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala qabdir radha wa in taftimhu yan fatimi. Nafsu itu adalah laksana orang, laksana bayi. Jika bayi itu selalu ingin susu dengan ibunya, dibiarkan tidak disapi, tidak dipisahkan dengan ibunya, maka bayi itu sampai dewasa akan tetap menetes atau nyusu pada ibunya. Makanya agar bayi jangan susu lagi dengan ibunya, dia dipisahkan. Di sini nafsu digolongkan ada 7 golongan, ada 7 tingkatan nafsu. Yang pertama adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah adalah nafsu yang paling mudah menjerumuskan manusia ke dalam panasnya api neraka. Karena ammarah itu sendiri yang artinya yang selalu menyuruh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Maka saya tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan.
kecuali nafsu yang lebih rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti di sini ada nafsu yang lebih rahmat. Tidak semua nafsu itu adalah negatif. Ada nafsu yang positif. Nafsu al-ammarah karena dari segi maknanya selalu menyuruh, maka manusia ini dia sudah tidak membayangkan akhiratnya. Dia menganggap dunia ini adalah hidup untuk selamanya. Jika dia diberi sebuah ujian, paling cepat putus asa. Kemudian nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah sebuah nafsu yang lebih tinggi dari nafsu al-ammarah. Orang yang berada pada tahapan nafsu lawamah ini sudah tahu akan perbuatan yang dilarang dan amal kebajikan. Saat jatuh pada kejahatan dia masih merasa puas, namun di sisi lain dia menyesali perbuatannya. Dia kadang berbuat baik dan setelah itu akan kembali melakukan perbuatan yang salah. Dan orang yang seperti ini masih 50-50, belum ada harapan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nafsu yang ketiga adalah nafsu mulhamah. Di mana orang yang berada pada tingkatan ini apabila hendak melakukan amal kebajikan terasa berat, namun dalam keadaan bermujahadah dia berbuat kebaikan karena ia sudah mulai takut kepada kemurkaan Allah SWT dan pedihnya api neraka. Bila berhadapan dengan maksiat, hatinya masih rindu dengan maksiat, namun ia masih dapat melawan dengan membayangkan nikmatnya berada di surga. Mungkin bisa juga dia STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Tapi semakin lama dia mulai mengenal penyakit-penyakit yang berada dalam hatinya, seperti iri hati, dengki, syirik dan lain. Tapi dia masih belum bisa melawan. Bila penyakit ini sudah tidak ada lagi, dia akan mendapatkan kenikmatan yang baru dan dia akan masuk pada level nafsu yang keempat yang akan kita bahas. Yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Kalau orang sudah masuk pada tingkatan yang keempat, sudah dijamin masuk ke dalam surga. Yang sering dibaca oleh orang talqin ketika menguburkan si mayit yang berbunyi dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Akan tetapi ini yang dibaca oleh orang untuk semayit berbeda dengan maksud dari ayat ini. Maksud ayat ini, jika orang masuk pada nafsu mutmainnah dijamin masuk ke dalam surga. Tetapi tidak mungkin seorang yang mengantar si mayit, dia mengklaim walaupun si mayitnya seorang penjahat di dunia, dia tetap membaca doa ini karena memang sudah menjadi doa. Dia tidak bisa memvonis seorang manusia itu menjadi ahli neraka atau surga. Jadi yang dibaca itu tidak semua, karena yang dibaca adalah cuma tugasnya adalah untuk membaca. Tapi maksud dari ayat ini, jika orang masuk pada nafsu mutmainnah, sudah pasti dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada dalam tingkatan ini senantiasa dijauhkan dari rasa cemas dan gelisah atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu merasa sejuk hatinya, tentram jiwanya. Jika dia bisa melakukan suatu amal kebajikan, hatinya senantiasa hidup pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nafsu radiyah. Sifat dari nafsu ini adalah dia selalu menganggap yang makruh itu adalah haram.
dan yang sunnah itu menjadi sebuah kewajiban. Jika tidak melaksanakan apa yang disunahkan, dia merasa berdosa. Baginya takdir baik dan buruk adalah sama, karena hati mereka hanya pada Allah dan ridho atas segala keputusan yang Allah berikan kepadanya. Tidak peduli dia kaya atau miskin, walaupun dia kaya pun, seandainya hilang harta-harta dari dirinya, bulu rumah satu pun tidak bergoyang karena merasa sedih dengan kehilangan harta. Ini orang yang masuk pada nafsu radiyah. Kemudian nafsu yang keenam adalah nafsu mardiyah. Tingkatan ini lebih tinggi dari tingkatan nafsu radiyah. Yang istimewa pada tingkatan ini adalah bukan hanya orang pada tingkatan nafsu yang sangat mencintai Allah, tapi Allah pun juga sangat mencintainya. Artinya, kalau dalam kehidupan di dunia ini, bagaimana seorang menyukai seseorang, jika yang disukai pun membalas suka dengan tingkatan cinta yang sama indah. Karena belum tentu seorang laki-laki mencintai wanita, si wanita pun membalas cintanya. Kalaupun si wanita pun membalas cintanya, belum tentu tingkatan kecintaan laki-laki kepada perempuan itu sama dasarnya dengan cinta perempuan pada laki-laki. Di sini jika masuk pada tingkatan nafsu mardiyah, kalau ibaratnya manusia, tingkat dasarnya seorang laki-laki mencintai perempuan, si perempuan mencintai laki-laki, dasarnya sama dalam suka dan duka. Tidak peduli dia uang atau ada uang, nggak ada uang pun nggak ada masalah, karena cintanya sudah sejati. Di sini jika masuk pada tingkatan nafsu mardiyah, luar biasa, sangat indah sekali. Dia Allah SWT cinta padanya dengan melaksanakan apa yang disunahkan dan tidak melaksanakan sebuah dosa walaupun sekecil jarum di lautan. Sebagaimana dalam hadis qudsi, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku cinta padanya. Maka apabila aku telah mencintainya, jadilah aku jadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, perkataannya yang dengannya ia berkata. Jadilah aku tangannya yang dengannya ia berbuat, jadilah aku kakinya yang dengannya ia melangkah, dan akalnya yang dengannya ia berpikir. Tingkatan manusia biasa, tingkatan nafsu yang paling tinggi adalah nafsu mardiyah yang keenam. Setinggi-tingginya manusia biasa selain Nabi dan Rasul sudah masuk tingkatan nafsu mardiyah, sudah sangat tinggi sekali. Adapun nafsu yang ketujuh, tingkatan yang paling tinggi adalah nafsu kamilah. Tingkatan yang ketujuh adalah tingkatan para Nabi dan Rasul, manusia yang suci dan sempurna, yang terpelihara dari perbuatan tercela dan Allah selalu mengawasinya, dan mereka dikatakan maksum, terjaga dari segala dosa. Untuk meraih nafsu yang dari level yang paling membawah hingga level yang di atasnya dibutuhkan waktu yang bertahun-tahun, sehingga Allah SWT yakin akan usaha kita. Untuk itu marilah kita tak terkecuali saya sendiri berlomba-lomba untuk meningkatkan level nafsu kita hingga ke tingkat yang lebih tinggi, agar kita semua ditempatkan oleh Allah SWT di taman surganya yang tak dapat dilukis oleh panca indera kita dan keindahannya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات ويا كافر المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين، اللهم ارض علينا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون، وخصوصا من فيروس كورونا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق إنك خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.